10 menit gak ada siapa-siapa. Mbak Nuri. Assalamualaikum. Aku nggak boleh ngomong. Mbak Rini, makasih. Aku nggak bisa ngomong ya. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Dengar gak? Soalnya habis makan pakai tangan belum cuci tangan, jadi pakai disinfektan aja. Ya, nggak apa-apa. Hari ini yang ngajar teman saya ini Kerang Alam, orang Malang, orang UM ya Mas. Ini bapaknya Mas Ilham namanya. Ya, Mas Ilham yang ngajar malam ini. Saya mau ngantar itu. Tuh anak saya tuh. Aku nggak mau di video ini. Iya. Oke, ya sama teman saya ya. Iya, ya. Apian kok. Ya, orang digodani ya, Mbak. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Sudah jalan recordingnya. Sudah, Sebutnya. sudah jalan. Aku nanti kesini lagi. Ada berapa orang, Pak? Totalnya 15 kalau Apa itu? Langsung jalan 2 orang aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kan itu direkam, nanti kita hapus di Diupload. YouTube. Ya. Oke. Halo. Assalamualaikum. Halo. Maaf ya, ini belum familiar dengan perangkatnya. Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tutorial untuk Microsoft PowerPoint. Untuk Microsoft PowerPoint ini adalah suatu perangkat yang digunakan untuk presentasi. Jadi perangkat ini digunakan untuk presentasi. Caranya nanti kita bukanya dari start menu. Kalau di Windows kita bukanya dari start menu di sini. Terus kita pilih Microsoft PowerPoint. Kalau kita klik kiri, nanti akan terbuka terbuka halaman seperti ini ya, aplikasi seperti ini. Ini adalah lingkungan kerja untuk PowerPoint. Di sini ada yang namanya Office button. Kemudian di sini ada Quick Access Toolbar. Kemudian di sini ada namanya Ribbon Tab. Terus di sini ada yang namanya Ribbon Tab, di sini ada yang namanya Menu Bar. Kemudian di sini ini adalah tampilan dari menu PowerPoint. Kemudian di sebelah sini, sebelah kiri ada outline. Outline itu adalah gambar kecil-kecil yang menampilkan keseluruhan dari PowerPoint kita.
Kemudian di sini, ini adalah di bagian bawah sini. Di bagian bawah ada notes area, itu adalah tempat untuk membuat catatan-catatan kita, yang mana nanti berguna ketika kita mau menjelaskan sesuatu di halaman PowerPoint. Biasanya tidak kita tampilkan semua, hanya intinya saja, kata per kata, atau inti-intinya saja, satu kata kecil-kecil, satu kata pendek-pendek. Kemudian di notes ini kita bisa menambahkan satu kalimat atau satu paragraf, yang mana untuk mengingatkan kita apa yang kita jelaskan. Yang pertama kita bahas dulu bagian-bagiannya. Yang pertama adalah tombol PowerPoint. Tombol PowerPoint itu adalah tombol yang di sebelah kiri atas. Kalau kita klik, nanti akan muncul gambar yang sebelah kanan atas ya. Ini akan muncul beberapa pilihan. Yang warna putih tertutup gambar tangan itu adalah new. Fungsinya adalah untuk membuat file PowerPoint baru. Kemudian di bawahnya ada open, itu adalah fungsinya adalah untuk membuka file PowerPoint yang sudah ada. Kemudian ada save dan save as, itu fungsinya adalah untuk menyimpan hasil PowerPoint yang sudah kita buat. Kemudian kembali lagi ke gambar sebelah kiri, di dekat Office button ada namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini adalah tombol, kita bisa menambahkan di Quick Access Toolbar ini, kita bisa menambahkan tombol-tombol yang sering kita gunakan. Caranya nanti kalau kita ingin menambahkan, di sebelah situ ada panah. Kalau kita klik, di situ ada beberapa pilihan. Kita bisa menambahkan pilihan apa yang ingin kita tambahkan. Secara default atau secara biasanya ada tombol save untuk menyimpan, undo itu untuk membatalkan perintah sebelumnya, dan redo untuk kembali lagi mengulang dari perintah undo. Kemudian di ribbon tab ya, di sini ada di ribbon tab ada beberapa tab ya. Ada home, ada insert, design, animation, slideshow, review, dan view. Home ini adalah tab default yang ada, biasanya berisi perintah-perintah yang nanti sering kita gunakan. Kemudian ada insert. Insert ini fungsinya adalah untuk menambahkan sesuatu, menambahkan objek ke dalam file presentasi kita atau ke dalam halaman presentasi kita. Kemudian ada desain, ini untuk mengatur tampilan dari file presentasi kita, tampilan dari halaman presentasi kita. Animation ini untuk menambahkan animasi. Jadi mau ketika kita menampilkan satu halaman atau satu slide, kemudian kita bisa membuat animasinya. Jadi ketika berganti halaman itu bergantinya seperti apa, ada animasi seperti apa, atau ada gerakan seperti apa. Kemudian juga masing-masing gambar atau masing-masing objek di dalam halaman PowerPoint ini kita juga bisa buat animasinya. Jadi gambarnya ini, misalkan ada satu gambar, kita bisa buat ketika pertama kali muncul, itu gambarnya mau munculnya dengan gerakan seperti apa. Kemudian ada slideshow, ini fungsinya adalah untuk menampilkan PowerPoint secara utuh. Jadi satu layar penuh itu adalah satu tampilan PowerPoint. Untuk tab home ya, di sini tab home ada beberapa nantinya. Yang pertama di sini ada clipboard. Nanti ini fungsinya adalah untuk
menyalin suatu objek, entah itu berupa tulisan atau gambar, kemudian untuk diduplikasi. Kemudian di sebelahnya ada slide. Ini adalah fungsinya adalah untuk mengatur slide atau halaman PowerPoint. Kita ada pilihan di sini, ada pilihan new slide untuk membuat halaman baru. Ada layout, ini untuk mengatur layoutnya atau tata letak dari halaman PowerPoint-nya. Kemudian ada reset untuk membatalkan setting yang kita buat, dan ada delete untuk menghapus suatu slide. Kemudian di sebelahnya ada font. Ini adalah untuk mengatur tulisan yang ada di dalam halaman PowerPoint. Kemudian nanti di sebelahnya lagi ada setting paragraf. Ini adalah untuk mengatur paragrafnya dari suatu tulisan yang ada di PowerPoint. Kemudian di tab insert, nanti kita bisa masuk di tab insert, ini gambar yang bawah ya. Di gambar yang bawah nanti ada, kita bisa memasukkan di situ tabel. Ya, kita bisa memasukkan tabel. Kemudian kita bisa memasukkan gambar atau clip art. Clip art itu gambar-gambar yang sudah tersedia di PowerPoint. Kalau gambar atau picture, ini kita memasukkan gambar yang kita buat sendiri. Kemudian ada foto album. Kemudian ada shape. Shape itu kita bisa memasukkan suatu bentuk gambar objek, misalkan kotak, lingkaran, dan sebagainya. Kemudian ada smart art dan chart. Chart ini adalah tabel, jadi kita bisa memasukkan tabel juga. Kemudian di tab desain, di sini ya, di tab desain ada beberapa pilihan, diantaranya page setup. Ini kita bisa mengatur ukuran dari suatu halaman PowerPoint. Kemudian ada slide orientation, entah itu kita bisa atur landscape atau portrait. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan tema atau themes. Kita bisa memilih tema-tema yang ada di dalam PowerPoint atau tema-tema gambar background dari suatu halaman. Di sini contohnya, kalau di presentasi saya menggunakan gambar background yang ada garis-garisnya biru ini. Kemudian di tab berikutnya ada animation atau animasi. Ini adalah fungsinya adalah untuk mengatur transisi atau perpindahan dari satu slide ke slide yang berikutnya. Jadi slide berikutnya munculnya seperti apa, itu kita atur di animasi. Bisa kita atur misalkan yang paling kanan sendiri, itu berarti muncul dari kiri ke kanan. Nomor 2 dari kanan itu muncul dari kanan ke kiri. Terus berikutnya itu ada kalau berikutnya itu muncul dari atas ke bawah. Kemudian bisa juga diatur munculnya adalah dengan animasi checkerboard atau kotak-kotak. Di halaman berikutnya di tab slideshow. Tab slideshow ini ada beberapa pilihan. Ini fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana kita menampilkan suatu halaman PowerPoint. Jadi dari halaman kerja biasa menjadi halaman dalam bentuk satu layar penuh. Ada pilihannya from beginning, artinya dimulai dari halaman pertama sendiri. Kemudian pilihan berikutnya ada from current slide, artinya dimulai dari halaman yang sekarang kita kerja. Kemudian di tab berikutnya ada review. Review ini kita bisa mengatur
proofing. Proofing ini kalau kita menulis di dalam bahasa Inggris, kita bisa atur pengetikannya benar atau salah dengan cara diklik bagian spelling. Kemudian di bagian view ini kita untuk menampilkan halaman PowerPoint secara keseluruhan. Bisa kita atur normal, berarti tampilan seperti biasanya. Slide di mana ada satu halaman utama, halaman besar, itu untuk menampilkan satu halaman saja. Kemudian ada sebelah kirinya nanti ada previewnya atau halaman kecil-kecil. Kemudian ada slide sorter, itu hanya kita tampilkan beberapa halaman dengan ukuran yang sama besar. Kemudian ada note page dan slideshow. Kita mulai ke bagian yang pertama dari bekerja dengan PowerPoint, yaitu membuat file baru. Cara membuat file baru di dalam PowerPoint adalah dengan menekan button yang di sebelah kiri atas ada bulat ya, itu kita tekan. Kemudian ada beberapa opsi, new, open, save dan sebagainya. Di bagian new ini kita tekan untuk membuat file baru. Kalau kita tekan new, akan muncul halaman berikutnya seperti ini. Ini adalah pilihan setting dari halaman PowerPoint. Kita bisa memilih beberapa setting, bisa kita pilih blank presentation untuk membuat halaman yang benar-benar baru. Jadi halamannya masih kosong. Ketika sudah membuat halaman baru, maka langkah berikutnya adalah kita bisa menambahkan slide baru di dalam suatu PowerPoint. Caranya dari menu home, dari tab home ini ada di situ new slide. Artinya di situ kita bisa menambahkan satu halaman baru. Kalau kita klik di new slide akan muncul beberapa opsi. Di sini ada opsinya adalah opsi setting atau bentuk dari halaman slide baru yang akan kita buat. Entah berupa title slide atau hanya halaman judul saja, entah berupa title and content, jadi ada judul satu baris di atas, kemudian di bawahnya ada isi, jadi kita bisa isi yang kita bisa ketik di situ atau memasukkan gambar di situ. Kemudian kalau kita sudah terlanjur membuat suatu halaman, kemudian ternyata kita ingin merubah desain halaman tadi atau merubah desain dari slide tadi. Caranya di tab home, masih di tab home, di sebelahnya new slide ada pilihan layout. Kalau kita klik di pilihan layout tadi, maka akan muncul beberapa opsi layout dari slide yang akan kita buat. Jadi ada pilihannya di sini, title slide, title and content, section header dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah menyalin slide. Jadi kalau kita sudah punya suatu slide atau suatu halaman, kemudian kita ingin kita salin atau ingin kita duplikasikan. Caranya diklik dulu. Caranya diklik dulu slide yang akan kita salin, kemudian kita copy, kita klik dulu gambar yang akan kita salin,
kemudian kita klik di situ di tab home, ada pilihan copy. Kita klik copy, kemudian kita cari di sebelah di bagian mana akan kita gandakan. Jadi misalkan setelah slide nomor 1 kita mau menyisipkan slide nomor 1 lagi seperti slide nomor 1 lagi, maka setelah slide nomor 1 kita klik di tengah-tengahnya antara slide nomor 1 dan slide nomor 2, kemudian kita klik paste. Maka nanti di antara nomor 1, slide nomor 1 dan slide nomor 2 ini akan muncul satu slide baru yang sama seperti slide nomor 1. Kemudian berikutnya adalah menyimpan slide. Menyimpan slide caranya adalah di bagian kiri atas dari halaman kerja PowerPoint itu ada tombol bulat. Kita klik di situ pakai klik kiri. Kemudian ada pilihan save atau save as. Kita boleh gunakan salah satu. Kalau save as, ini filenya akan kita simpan dengan nama yang lain atau dengan nama yang baru. Kalau save itu berarti filenya akan kita simpan sesuai dengan nama yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi biasanya kalau kita klik save, kalau belum pernah disimpan sebelumnya, maka dia akan muncul seperti gambar yang di kanan, ada dialog box, save as, nanti kita bisa isikan di situ nama filenya seperti apa, atau nama filenya kita beri nama apa. Kemudian tinggal kita klik save. Sampai di sini dulu, ada yang perlu ditanyakan? Oke, berikutnya adalah untuk pengaturan teks. Ya. Untuk pengaturan teks di dalam PowerPoint. Jadi prinsipnya pengaturan teks ini sama seperti pengaturan teks di dalam Microsoft Word. Jadi kita bisa masukkan di situ teksnya di suatu slide. Kemudian kita bisa memilih dari tab Home ini di bagian font. Ada pilihan di situ, ada biasanya defaultnya adalah Times New Roman. Ini adalah jenis font yang bisa kita pilih. Jadi kita bisa pilih fontnya apa. Jadi kita bisa pilih fontnya apa. Kemudian biasanya ada beberapa pilihan, misalkan Times New Roman, Arial dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya adalah ukuran dari
huruf atau teks yang kita buat. Untuk PowerPoint, biasanya kita gunakan huruf yang agak besar. Karena ini fungsinya PowerPoint adalah digunakan untuk presentasi. Jadi ditampilkan lewat proyektor dan dibaca oleh orang dari posisi yang agak jauh. Sehingga diusahakan dalam membuat PowerPoint teksnya agak besar. Biasanya digunakan ukuran minimal itu sekitar 24. Lain halnya ketika bekerja di Word untuk membuat surat dan sebagainya. Ukuran fontnya biasanya kita gunakan antara 11 sampai 12. Kemudian di berikutnya di sebelah ukuran font ini ada huruf A besar, huruf kapital A ukurannya besar dan huruf kapital A dengan ukuran yang kecil. Dua tombol ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil teks. Jadi kalau teksnya sudah kita pilih, kita tekan tombol huruf kapital A yang besar ini, maka ukuran fontnya akan diperbesar. Kalau kita tekan huruf A kecil, maka fontnya akan diperkecil. Kemudian di bagian bawahnya ada huruf B, I, U, terus ABC dengan garis, kemudian ada S dan sebagainya. Huruf B di sini, tombol ini digunakan untuk mengubah tulisan atau mengubah teks yang ada di PowerPoint menjadi huruf tebal atau huruf bold. Jadi kalau kita klik tombol B ini, hurufnya akan menjadi huruf tebal. Kemudian ada tombol I. Tombol I ini adalah untuk mengubah teks menjadi tombol cetak miring atau italik. Kemudian ada tombol U, ini fungsinya adalah untuk mengubah teks menjadi cetak dengan garis bawah atau underline. Kemudian ada tombol berikutnya, ada ABC, terus ada garisnya. Itu fungsinya adalah untuk membuat tulisan yang ada di situ menjadi tulisan yang dicoret. Kemudian ada S. Di sini adalah untuk membuat tulisannya ada bayangannya atau shadow dan sebagainya. Kemudian di sebelah sini ada tulisan A dengan garis warna merah. Ini adalah untuk mengubah warna teks. Jadi kalau kita pilih teksnya, kemudian kita tekan tombol ini, nanti akan muncul pilihan warna. Pilihan warna di mana kita bisa mengubah warna dari teks. Contohnya kalau di PowerPoint saya di sini ada tulisannya pengaturan teks. Teksnya berwarna biru. Nah, cara mengubah warna tulisan ini adalah dari tombol A yang ada garis warna merah. Kemudian pengaturan teks yang berikutnya di sebelah bagian font. Ya, kalau kita ke kanan lagi, di sini ada bagian yang namanya paragraf. Paragraf ini kita bisa mengatur tata letak dari teks yang sudah kita masukkan.
Di dalam kotak warna merah ini adalah untuk pengaturan paragraf atau pengaturan tata letak dari teks yang sudah kita ketik. Ada beberapa tombol di sini ya. Yang tombol yang sebelah kiri sendiri ini adalah untuk membuat tulisan atau teks yang sudah kita masukkan menjadi rata kiri. Jadi sebelah kirinya lurus semua, sebelah kanannya tidak rata, jadi bisa ada yang lebih ke kanan, ada yang agak ke tengah dan sebagainya. Tapi sebelah kirinya rata semua. Tombol kedua ini adalah tombol untuk rata tengah, jadi membuat teksnya benar-benar berada di tengah. Tombol yang ketiga ini adalah tombol untuk rata kanan, jadi membuat teksnya yang sebelah kanan itu rata semua, lurus semua. Yang di sebelah kiri tidak lurus, kadang penuh di sebelah kiri, kadang agak ke tengah, kadang ke kiri, kadang agak ke tengah. Tombol yang keempat ini adalah untuk mengatur supaya teksnya itu rata kiri dan kanan, istilahnya justify. Jadi rata kiri dan kanan, jadi sebelah kirinya lurus, sebelah kanannya juga lurus. Kemudian di sebelah nomor 5 ya, di sebelahnya tombol rata kiri dan kanan, itu ada tombol untuk mengatur jumlah kolom dalam satu teks. Jadi kalau kita klik di situ ada panahnya, kita klik nanti akan muncul 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom dan sebagainya. Di sebelah atasnya dari kotak yang berwarna merah ini ada beberapa tombol juga. Yang sebelah kiri ini adalah tombol bullet atau untuk memberikan bulatan-bulatan pada teks yang sudah kita buat. Jadi misalkan kita punya teks yang pertama teks nomor 1, di bawahnya ada teks nomor 2, ada teks nomor 3 di bawahnya lagi, terus di bawahnya lagi ada teks nomor 4. Maka kalau kita ingin membuat poin-poin di dalam teks yang sudah kita buat, maka kita gunakan tombol yang sebelah kiri sendiri atau bullet. Jadi nanti di sebelah awalnya akan muncul, bisa kita atur entah itu bulatan, entah itu kotak, entah itu tanda centang dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya tombol bullet ada tombol namanya tombol numbering atau tombol penomoran. Kalau kita pilih ini, maka teks yang sudah kita masukkan tadi bisa kita beri nomor. Entah itu berupa formatnya berupa nomor 1, 2, 3 atau nomor Romawi I, kemudian II, kemudian I 3 kali dan sebagainya. Atau bisa juga nomornya berupa huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian di sini di sebelahnya ada pengaturan tab, artinya kita di sini bisa mengatur teksnya agak masuk ke dalam atau agak menjorok ke dalam dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya lagi ada line spacing, artinya untuk mengatur jarak spasi antar teks yang di atas dengan teks yang di bawahnya, itu jaraknya seberapa. Apakah 1 spasi, apakah 1,5 spasi, apakah 2 spasi, dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya sini ada yang namanya text direction. Text direction ini adalah untuk mengatur arah teks atau urutan teks yang kita ketik. Jadi biasanya teks itu adalah dari kiri ke kanan, itu defaultnya. Jadi contohnya kalau tulisannya di halaman judulnya ini ada pengaturan teks, maka pengetikannya adalah dari kiri ke kanan. Bisa juga kita rubah nantinya, bisa dari atas ke bawah
atau dari bawah ke atas dan sebagainya, itu dengan cara mengubah di text direction ini. Untuk berikutnya yaitu kita masuk ke text box. Text box ini adalah untuk memasukkan teks ke dalam slide PowerPoint. Jadi kita bisa masukkan di sini text box. Kita klik di bagian insert, kemudian di situ ada text box. Kita klik di situ, kemudian kita tarik. Mau kita buat ukuran text box-nya seberapa. Kemudian tinggal kita ketik di tengah-tengahnya, di dalam text box-nya itu kita ketik mau kita tulis apa di situ. Misalkan contohnya di sini kita ketik belajar PowerPoint 2007. Atau contoh di bawahnya saya ketik Microsoft PowerPoint. Kemudian nanti bisa kita atur tulisannya ini apa. Maksudnya fontnya seperti apa. Caranya kita kembali lagi seperti tadi, masuk ke tab home, kemudian kita atur di bagian font ini mau kita buat tulisannya pakai font apa atau bentuk tulisannya seperti apa. Kemudian bisa kita atur juga besar kecilnya tulisan atau tulisannya seberapa. Kemudian dari bagian home ada juga sebelah kanan sendiri ada juga pengaturan quick style. Jadi dari teks itu kita bisa atur stylenya seperti apa tulisannya tadi. Contohnya di sini kita sudah membuat text box, sudah kita isi tulisannya apa. Kemudian kalau kita pilih quick style, maka di sini akan ada pilihan-pilihan mau bentuknya seperti apa. Artinya mau dibingkai seperti apa, kemudian diberi background tulisannya seperti apa. Artinya tulisannya diberi latar belakang warna apa, kemudian bentuk latar belakangnya seperti apa. Contoh di sini ada tulisan PowerPoint ya. Kemudian saya beri background warna hijau, tapi ada gradasi warnanya. Maka caranya di sini kita klik text box-nya, kemudian kita pilih quick style, kemudian di situ kita pilih mau kita pilihannya seperti apa. Karena di sini saya ingin warna backgroundnya hijau, kemudian ada gradasi warnanya dari putih ke hijau. Maka kita cari di situ. Di bagian warna hijau ke bawah nanti ada pilihan yang bentuk backgroundnya adalah gradasi dari putih ke hijau. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan?
Kemudian berikutnya adalah pemilihan desain dari presentasi atau PowerPoint. Caranya di sini kita pilih tab desain. Nanti di sini ada pilihan tema. Pilihan tema, di situ kita bisa memilih tema PowerPoint-nya seperti apa, atau latar belakang dari PowerPoint-nya ini seperti apa. Kemudian kalau sudah kita pilih, sebenarnya nanti di sebelah kanan sendiri ada pilihan warna. Di pilihan warna itu kita bisa mengatur mau diisi warna apa. Contohnya di slide ini warna dasarnya sebenarnya bukan biru. Jadi ketika saya pilih temanya atau pilih backgroundnya apa, warnanya sebenarnya bukan biru. Kemudian di sebelah kanan dari tema ini ada pilihan warna. Pilihan warna itu kita bisa pilih warnanya apa. Contohnya di sini saya pilih warnanya biru. Sampai di sini dulu ada yang perlu ditanyakan, karena sebenarnya saya bingung, ini slide-nya sudah habis. Cuman saya buka file PDF yang sudah saya upload juga di sistemnya ini, tapi kok tidak bisa muncul di tampilan mengajarnya. Kemudian ini tadi ada pesan dari Pak Agung. Katanya seharusnya jadwal sebelumnya itu ada jadwal tanggal 3 ya. Tanggal 3 ini sebenarnya kalau untuk materi yang saya sampaikan sudah selesai. Hanya saja ini ada pesan dari Pak Agung, seharusnya kemarin tanggal 3 itu ada jadwal, tapi nggak tahu kenapa ada mungkin salah informasi jadwalnya, sehingga siap-siap tanggal 4 tapi ternyata salah jadwal. Terus Pak Agung tanya, ini kira-kira ada waktu untuk mengganti hari apa gitu.
Nah, untuk jadwal penggantinya mungkin nanti diinfokan saja ke Pak Agung ya. Kemudian di sini saya sudah coba upload file PDF. Judulnya apa? Judulnya panduan langkah PowerPoint. Saya kurang familiar dengan sistemnya, apakah nanti bisa di-download dari sana, bisa dibaca-baca dari sana. Halo? Halo? Oke, karena materi yang saya sampaikan sudah habis, sudah selesai. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.